korban murah hati. Apakah sekarang kita berani seperti itu? Ataukah kita seperti tren masyarakat kita sekarang ini? Kita kehilangan kemurahan hati karena berbagai keadaan kita? Ataukah kita berani bermurah hati? Meskipun itu berarti aku sakit, dia senang. Meskipun itu berarti aku harus menerima orang yang sudah menyakiti aku. Selamatkanlah aku ya Tuhan, dan kasihanilah aku. Aku menempuh jalan yang lurus dan memuji Tuhan dalam himpunan umat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus besertamu dan sertamu juga. Para saudara terkasih, para Paskah menyadarkan kita akan kasih Allah. Kasih Allah mengundang kita untuk menjawabnya. Kalau minggu pertama kemarin kita berusaha untuk mengisi pertobatan kita. Tidak hanya menghentikan yang buruk, tapi mengisi pertobatan dengan perbuatan kasih. Dan minggu ini kita belajar bagaimana menanggapi kasih Tuhan dengan belajar mendengarkan Dia. Maka itu mari di awal Ekaristi ini kita hening dulu sejenak. Kita lihat kembali apakah sabda Tuhan, kehendak Tuhan mampu kita dengarkan, lalu kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari, terutama dalam kemurahhatian kita sehari-hari. Tuhan Yesus Kristus, Engkau memanggil kami supaya berbuat yang benar. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau menanggung dosa kami, supaya kami bebas dari kekuasaan dosa dan dapat hidup menurut kehendak Allah. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau menderita bagi kami, supaya kami selamat dan mengikuti jejak-Mu. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Allah yang Maha Kuasa, Bapa kita, mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke Allah Bapa Maha Kudus. Engkau menghendaki kami melakukan mati raga lahiriah untuk menyembuhkan batin kami. Bantulah kami melepaskan diri dari segala dosa, agar sanggup menunaikan tugas kebaktian kami kepadamu. Demi Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Dikau, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Para saudara terkasih, kalau jenengan memberi nasihat ke anaknya, cucunya, wes belajar dulu, nanti main gamenya nanti. Pagi gini diberitahu gitu, sore pancet. Besok tetap game, terus malam sampai malam baru belajar. Itu mendengarkan. Mama bilang kamu gak pernah dengerin, kamu mesti gitu. Kita yang keluar gitu tuh. Gak tahu dirungok nih. Jadi ada kaitan erat antara mendengarkan dengan melakukan apa yang didengarkan. Maka mendengarkan saja itu berarti tidak cukup. Perlu dilakukan apa yang didengarkan. Maka masa Prapaskah minggu kedua ini kita perlu belajar bagaimana cara melakukan apa yang kita dengarkan. Kemarin kan ingat ya, ketika murid dibawa ke atas gunung, terus mereka karena seweneng tenan, waduh Yesus ini Allah tenan iki. Wah, seweneng gitu. Terus Petrus ngomong, Tuhan, biarlah aku dirikan 3 kemah, 1 untuk Engkau, 1 untuk Elia, 1 untuk Musa. Terus awan gelap, mereka dalam ketakutan. Ketakutan yang demikian luar biasa. Dan ada suara, inilah putra yang kukasihi. Yang penting ini, dengarkanlah dia. Nanti hari-hari ini kita akan terus melihat bacaan-bacaan Injil mengarahkan kepada kita bahwa orang itu kok wangel tenan. Jadi ini bahasa orang Malang ini, wangel.
Orang Jawa Tengah kan angel banget ya. Ini enggak wangel, sulit pol untuk mendengarkan. Sulit sekali untuk mendengarkan, apalagi melakukan. Maka cara pertama untuk belajar mendengarkan adalah belajar bermurah hati. Murah hati itu ini digambarkan, kalau dulu ibu saya itu kan jualan beras peracangan gitu. Kalau udah kita mainan beras itu, atau itu tanganmu keding, nggak boleh mainan. Tetapi yang menarik adalah pada saat dia melayani orang yang beli, itu misalkan sekilo, kan ada cangkirnya sekiloan atau setengah kiloan gitu. Itu kalau orang cerek, orang sini bilang cerek, orang pelit ya, ambil gini, diperes, gak mau rugi yang jual, terus ditaker, ya toh. Tapi kalau yang murah hati, udah diambil gini ditambahi sampai tumpah, munjung gitu. Kalau orang Jawa bilang munjung gitu, sampai menggunung gitu, terus tambah lagi. Suatu takaran yang baik dipadatkan, ditambahi, digoncang-goncang, dan yang tumpah keluar sampai lebih. Kalau kita disakiti, kita berhak membalas. Iya, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kamu kemarin nipu aku, sorakate, ya. Nggak akan tak bantu, ditenono ya, diingat-ingat baik-baik. Ingat yo, kamu nek sengsara, syukur. Itu kita. Tetapi yang murah hati itu pengampunan. Maka tadi ini katakan, jadi bukan masalah pengampunannya, tapi masalah bagaimana kita belajar mendengarkan Tuhan, lalu melakukan dalam hidup kita. Yang pertama-tama kemurahan hati. Kita bisa membalas, tetapi balasan itu kita, orang malam bilang, dipek dewe, diambil sendiri balasannya tuh. Yang kita beri kemurahannya, ya kan? Kalau kita disakiti, kita balas, balas. Tetapi orang murah hati itu, ya sudahlah, yang jelek tak terima, yang baik tak kasih kamu lagi. Itu murah hati. Kalau saya jualan tempe, masih ingat perumpamaan itu ya, tempenya berhak jenengan ambil pada saat jenengan memberi saya uang, ya kan? Itu barter namanya, barter bisnis. Saya beli tempe, maka jika uang ini sudah saya salurkan ke Bapak Ibu, tempe itu menjadi milik saya. Tempe ini hak saya pada saat saya sudah memberikan kewajiban saya. Yang jual jenengan berhak menerima uang kalau tempenya sudah diberikan. Jadi kalau jenengan itu hanya memaafkan orang-orang yang baik, yang memaafkan kita, ya itu namanya bukan bermurah hati, itu dodolan tempe, itu jualan tempe. Tetapi kalau kita nggak punya uang, terus tetap mau tempe dan tetap diberi tempe, ya rugi Romo, omset nggak naik-naik ini, malah rugi nih, jualan saya turun terus. Iya, murah hati itu berarti korban, kerugian. Itu yang menjadi sulit, karena itu orang tidak mau rugi. Maka dikatakan oleh Yesus, suatu takaran itu harus nggak bisa peres, harus berlimpah sampai berlebih. Maka itu satu cara untuk cara pertama untuk belajar mendengarkan Tuhan, belajar bermurah hati. Paling gampang adalah cara murah hati itu dalam bentuk memaafkan tadi itu. Yang kedua, takaran yang kita kenakan kepada orang lain itu, coba apakah tadi dia gambarannya kalau orang jualan tuh diperes, ini kan cangkirnya terus di red, sekilo ya, setengah kilo ya segini nih, segini, bukan ditambah-tambah gunung gitu, enggak, itu setengah kilo tambah 1 ons misalkan, 2 ons itu. Berkorban murah hati. Apakah sekarang kita berani seperti itu, ataukah kita seperti tren masyarakat kita sekarang ini? Kita kehilangan kemurahan hati karena berbagai keadaan kita, ataukah kita berani bermurah hati meskipun itu berarti aku sakit, dia senang, meskipun itu berarti aku harus menerima orang yang sudah menyakiti aku.
Tuhan bersabda, hendaknya kamu berbelas kasih, sebagaimana Bapamu di surga. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Rahim, janganlah mengadili kami bila kami menempuh jalan yang sesat, tetapi semoga Engkau berkenan menyongsong langkah kami demi Yesus saudara kami, yang bagi kami telah sudi menjadi kebenaran, kehidupan, dan jalan menuju kepada Bapa. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Saudara sekalian, hidup kita hari ini, anggota keluarga kita dimanapun mereka berada, senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara yang terkasih, dengan demikian Ekaristi Kudus kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Pergilah kita diutus. Amin.